tinju ah. Tahu. Tinju ah. Sejumlah remaja terlibat baku hantam menggunakan kayu di kawasan alun-alun kota Kuala Tungkal, Jambi. Kedua kubu saling serang dan menganiaya lawannya. Bukan kali pertama, tawuran ini kerap terjadi dan berulang terutama jelang akhir pekan. Video tawuran remaja ini pun viral di media sosial. Tawuran ini sangat meresahkan warga sekitar. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli untuk mengantisipasi terjadinya tawuran. Sangat menyayangkan. Lebih-lebih kita lihat dari video yang beredar itu kan adik-adik kita tuh remaja-remaja tanggung ya, sayang sekali itu. Lagi pula itu sangat mengganggu rasanya dengan kita yang stay di sini tuh kayak apa ya? Ada rasa ketakutan juga kalau itu terus berulang kan. Kayaknya sih ada beberapa kali sering terjadi yang seperti itu. Kawasan alun-alun Kuala Tungkal menjadi tempat favorit anak muda untuk nongkrong hingga balapan liar. Minimnya pengamanan menjadi penyebab maraknya tawuran di tempat ini. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Dua pengendara yang tengah berboncengan di Jalan Deng Tata Raya, Kecamatan Tamalati, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak berkutik saat ditangkap Satuan Patroli Tim Tandar Presisi Polda Sulawesi Selatan. Keduanya kedapatan membawa 2 bungkusan narkoba jenis sabu. Dua pelaku membeli barang haram tersebut melalui seseorang yang berjualan di media sosial. Hei, kenapa kau buang? Hah? Takut kau? Karena kau salah jadi takut. Ya berdiri kau, berdiri. Kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ada salah satu pemuda membuang sebuah bungkus plastik yang mencurigakan. Setelah kami periksa bungkus plastik tersebut, ternyata pemuda tersebut membuang jenis narkotika jenis sabu. Itu beratnya berapa kira-kira? Untuk beratnya belum kami ketahui, namun pengakuan dari tersangka yang membeli paketan tersebut di harga 150.000 melalui media online Instagram. Polisi pun akan melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap bandar narkoba yang menjual sabu kepada pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Liu Muhammad Nur, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, ini sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Benar sekali pemirsa, dan kembali bersama saya Pram Senja dan juga Arlista Hadi, dan selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul sekali Arlisa, dan kami juga membuka laporan pemirsa pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi #laporpolisi. pemirsa. Dan seperti biasa kita awali informasi pertama ini hari ini dari yang datangnya dari hutan pemirsa, kebakaran hutan dari lahan yang terjadi di perbukitan Limbah Ubar, Desa Simaninggir, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Iya, dan kebakaran ini menghanguskan hutan dan kebun karet milik warga. Untuk sementara diperkirakan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 100 hektar. Tank. Ya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di perbukitan Limbah Ubar, Desa Simaninggir. Kencangnya angin dan keringnya daun membuat api cepat membesar. Dan hingga tadi malam pemirsa, warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak meluas
Namun api sulit dipadamkan karena keterbatasan alat yang ada. Kebakaran ini diperkirakan menghanguskan 100 hektar hutan dan kebun karet milik warga. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Kalau dari informasi kebakaran, ini kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Ini gara-gara hilang kendali, sebuah truk tangki menabrak truk Fuso yang sedang mogok. Akibatnya truk tangki ini ringsek karena tertimpa oleh truk Fuso yang posisi kepala truk mendongak ke atas. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Pengumpon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Saat kejadian truk tangki pengangkut semen datang dari Lamongan ke arah Jombang, sementara dari arah berlawanan ada truk Fuso pengangkut tebu yang sedang mogok dengan posisi kepala mendongak ke atas karena kelebihan muatan. Karena kondisi jalan menurun, sopir truk tangki tak bisa mengendalikan truknya sehingga menabrak truk Fuso yang mogok tersebut. Nah, pemirsa, akibatnya bagian kepala truk tangki tertimpa kepala truk Fuso hingga membuat sopir truk tangki pun terjepit di dalam kabin. Nah, sopir truk tangki baru bisa dievakuasi setengah jam kemudian dan langsung dilarikan ke rumah sakit Ngimbang, Lamongan. Selain menyebabkan satu korban luka, pemirsa, peristiwa kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Lamongan atau sebaliknya sempat tersendat. Unit Laka Lantas Polres Ciamis bersama tim Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan pikap di Dusun Cimara, Desa Ciberem, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, pemirsa, sementara itu ini ada 7 korban luka-luka masih menjalani perawatan intensif di ruang IGD RSUD Ciamis. Dalam proses olah TKP, petugas menggunakan alat pemindai 3D, laser atau Traffic Analysis Accident untuk mendapatkan kronologis awal hingga akhir dari kejadian kecelakaan. Nah, polisi juga berkoordinasi pemirsa dengan pihak Dinas Perhubungan Ciamis untuk mengetahui kelayakan kendaraan tersebut. Meski demikian, petugas belum bisa memastikan kondisi supir karena masih dirawat intensif di RSUD Ciamis karena mengalami luka berat di bagian muka serta patah tulang lengan kiri. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 8 penumpang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, pemirsa, ini sebelumnya 5 jenazah korban kecelakaan mobil pick-up masuk jurang di Desa Ciberem, Ciamis dimakamkan berdekatan di Majalengka. Menurut pengakuan sang sopir, mobil yang dikemudikannya mengalami remblong. Lima jenazah korban kecelakaan mobil pick-up masuk jurang di Desa Ciberem, Ciamis dimakamkan berdekatan di TPU Blok Selasa, Desa Burujul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Sementara 2 jenazah dimakamkan di TPU lainnya yang masih di Desa Burujul Wetan dan 1 jenazah dimakamkan di Tolengas, Sumedang. Jenazah korban dipulangkan setelah sempat dibawa ke Puskesmas Sukamantri dan RSUD Ciamis. Sementara itu, sejumlah korban luka masih dirawat di RSUD Ciamis. Semua korban yang berjumlah 17 orang berasal dari Dusun Salasa, Desa Burjul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Menurut Kepala Puskesmas Sukamantri, supir pick-up mengaku mobil yang dikemudikannya alami remblong sehingga masuk ke jurang. Kebetulan informasi dari supir katanya terjadi loss rem dan terjadi kecelakaan. Korban seluruhnya 17 orang. Meninggal di tempat kejadian 7 orang, 1 meninggal di rumah sakit. Untuk luka berat yang dirujuk 8 orang, sekarang masih 7 masih dirawat di rumah sakit, yang 1 sudah meninggal. Jadi total yang meninggal 8. Senin pagi, mobil pick-up sar penumpang terjun ke jurang di Desa Ciberem, Ciamis. Mobil membawa rombongan hajatan dari Jatiwangi, Majalengka menuju Kecamatan Panjalu, Ciamis. Saat melewati jalan menurun, mobil oleng hingga masuk ke jurang. 7 orang meninggal di TKP, sementara 1 meninggal di rumah sakit. Kami masih dalam penyelidikan, cuman bisa dilihat kontur jalan sebelum TKP memang menurun.
kendaraan yang terlibat juga Pol Diesel yang dengan bak terbuka memuat penumpang. Nah, nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk lainnya apakah ada dugaan remblong ataupun faktor-faktor yang lainnya. Polres Ciamis akan gelar olah TKP, namun mereka menunggu tim Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi dan Acep Muslim melaporkan. Sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pemirsa, beruntung nih semua penumpang satu keluarga berhasil selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil terbakar di tengah Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang, bahkan sempat terdengar ledakan dari dalam mobil. Kejadian ini membuat panik warga sekitar dan memacetkan arus lalu lintas. Warga sempat ingin membantu memadamkan api, namun tidak ada yang berani mendekat karena takut mobil akan meledak. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang dan dengan cepat memadamkan api. Pemilik kendaraan dan keluarganya selamat dalam musibah ini. Dari ban kanan. Dari ban kanan, asap atau api nggak? Api lah ya. Api lah. Ya. Kita tadi dari mana nak ke mana, Kak? Dari Bang Raya. Nak ke? Nak pindah rumah. Oh, nak makan pindah rumah. Iya, nak makan. Sempat isi minyak, Sempat ngisi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala itu. Kan dari rumah kan bensin ini kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah. Sudah tahu lama api lari dulu penting nggak? Seluruh badan mobil hangus terbakar dan tidak ada bagian yang tersisa. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini masih dari informasi kecelakaan, namun tadi kebanyakan di darat. Namun pemirsa, yang satu ini sebuah mobil pickup terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil ini kehilangan kendali nih saat melaju cepat di atas dermaga. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah mobil pickup yang terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil kehilangan kendali saat melaju cepat di atas dermaga pelabuhan Murhum. Akibatnya mobil langsung masuk ke laut sedalam 15 meter. Beruntung pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung. Menurut pengakuan sejumlah saksi mata, awalnya mobil hendak memuat barang dari kapal KM 577 di pelabuhan Murhum pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Belum lincah membawa kendaraan. Setelah dia mendapatkan kendaraan tersebut, si Pak Baharudin ini membawa kendaraan ke dermaga, mungkin kendaraannya yang agak kencang, jadi dia tidak bisa menginjak rem dengan benar, sehingga mengakibatkan mobil L300 tersebut masuk ke air, dalam hal ini terjun dan tenggelam. Setelah berjam-jam proses evakuasi, mobil berhasil diangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Evakuasi dilakukan oleh pihak Syah Bandar Bau-Bau dibantu oleh buruh pelabuhan setempat. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah truk menabrak dua kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, akibat dari peristiwa ini, pemirsa, sebanyak 2 orang meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. 4 pelajar SMP Negeri 3 Seragi Pekalongan yang tengah mengikuti perkemahan tertabrak mobil bak terbuka. Akibatnya 1 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Diketahui kecelakaan terjadi lantaran pengemudi mobil masih dalam tahap belajar menyetir dengan bimbingan calon mertuanya. Ada orang yang masih latihan nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihai, jadi terjadi kecelakaan itu. Untuk korban sendiri saat ini gimana? Korban meninggal 1, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang untuk prosesi pemakaman. Awalnya mau belok kiri, Pak.
Belajar nyetir. Nah, terus untuk lari kulon itu kaget. Menjak rame itu. Terus nabrak anak-anak yang lagi pramuka itu. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung membubarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan. Sementara kasus ini sedang ditangani unit Laka Lantas Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Nah, ini ternyata informasi tadi mengenai orang yang sedang belajar mengemudi, namun karena hilang kendali, dia menabrak sejumlah orang yang ada di jalan tersebut. Mungkin sebaiknya, kalau untuk lebih baik lagi, belajar mengemudi tidak sendiri, namun didampingi orang yang khusus untuk mendampingi, untuk belajar mengemudi. Atau mungkin ada sekolah mengemudi. Sekolah menyetir ya, dan kasus ini juga sebenarnya menjadi salah satu pembelajaran juga nih bagi para orang tua. Jika nantinya ada anak-anak kalian atau anak-anak Anda yang ingin belajar menyetir, ditahan dulu sampai usianya cukup. Kalaupun usianya sudah cukup, seperti yang sudah dikatakan Pram tadi, belajarlah di sekolah menyetir yang resmi. Nah, kalau nggak ada biaya nih, misalnya Lista nih, mungkin bisa belajar mengemudi dengan orang tua, namun di tempat yang sepi nih. Tempat yang sepi. Dan ketahui juga ya, fungsinya sebagai alat dan fitur dalam mobil ya, dan tetap fokus dan juga tenang pemirsa. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada sebuah truk yang menabrak dua kendaraan di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, pemirsa, akibatnya 2 orang meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk bermuatan minuman ringan mengalami kecelakaan di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang. Truk yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini diduga mengalami remblong saat di jalan menurun sehingga menabrak mobil elf dan terguling menimpa minibus. Akibatnya 2 orang penumpang mobil minibus meninggal dunia dan 3 orang luka ringan. 2 korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, sementara semua korban luka dibawa ke Puskesmas Lambau Ciawi. Itu ada 2 orang yang meninggal dunia. Lanjut ada 3 orang yang luka ringan. Dan yang terlibat kecelakaan ada 1 truk dan 1 minibus dan 1 mobil Avanza. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan di jalur Gentong baik menuju Tasikmalaya ataupun arah sebaliknya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa nih. Kalau Lisa nih suka nggak nih makanan yang berasa coklat atau coklat batangan misalnya? Suka banget, tapi dark coklat ya. Nah, aku juga suka banget nih. Namun pemirsa ini harus hati-hati bagi Anda para penyuka coklat, karena berhati-hatilah di Denpasar, Bali ditemukan coklat yang dengan kandungan ganja. Nah, ini berbahaya pemirsa. Ini batang ganja yang telah diekstrasi menggunakan alkohol dicetak kembali dengan campuran coklat. Jajaran Polsek Denpasar Barat berhasil mengungkap modus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengekstrak batang ganja dengan alkohol dan dicetak kembali dengan campuran coklat. Modus olahan coklat ganja ini sudah dilakukan pelaku sejak 3 tahun terakhir. Coklat ganja kemudian dikirim kepada kakak kandungnya yang mendekam di Lapas Sumatera dalam kasus narkoba. Pelaku air rendaman ini nantinya akan dimasak, dicampur dengan coklat, campur, lalu dibekukan kembali dan selanjutnya akan dikirim lagi ke luar kota. Oleh yang bersangkutan diakui milik kakaknya yang saat ini posisinya ada di salah satu lembaga permasyarakatan di Pulau Sumatera. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan hampir 1 kg ganja kering yang dikirim melalui jasa paket. Ganja tersebut rencananya akan diedarkan kembali oleh pelaku dengan ukuran lebih kecil sesuai dengan pesanan pelanggan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan peredaran narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah gembong pelaku pencurian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.